Haleluya. Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak menerima segala pujian sembah kami pada saat ini. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah menghantar kami di rumah Tuhan. Kami dapat bersorak-sorai memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Tuhan. Hari ini kami kembali merayakan Natal, merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kiranya roh damai sejahtera yang daripada Allah menyelimuti hati kami masing-masing, sehingga suasana ibadah kami dipenuhi dengan kemuliaan daripada Tuhan. Semua kami yang hadir diberkati oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan ini, maupun kami jemaat Tuhan yang datang untuk menyembah, beribadah, mengagungkan Tuhan, kami siap semua diberkati oleh Tuhan. Kuduskan kehidupan kami, layakkan kami untuk meninggikan Engkau pada saat ini Tuhan. Kami mohon cuaca yang baik di luar gereja ini, kiranya Engkau adakan, supaya suasana di dalam ibadah ini pun kami terasa hangat, dihangatkan oleh kuasa Tuhan, ditunjang, didukung dengan cuaca yang baik yang berasal daripada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami kembali boleh merayakan hari Natal dengan penuh damai yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah Natal kami tanggal 25 Desember 2022 ini di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati. Bersama-sama kita katakan sekali lagi shalom. Selamat hari Natal untuk kita semua. Siap untuk memuji Tuhan? Mari kita mau sambut Sang Raja kita. Sebelumnya boleh kasih tos kiri kanan kita. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita mau datang bawa pujian untuk Tuhan kita.
Engkau datang ke dunia. Bapa mengutus dirimu untuk datang ke dunia. Natal pun tiba. Saat ini kami bersama-sama dalam perayaan Natal ini mensyukuri kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami bersyukur buat berkat Allah yang tidak terhingga, yang tidak dapat kami temukan dimanapun juga selain melalui iman kami kepada Yesus Kristus. Berkat surgawi ini mengalir turun atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, umat-Mu datang ke rumah Tuhan. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman Allah. Biarlah berkat Natal yang Tuhan sudah siapkan bagi jemaat Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak akan lari, tidak akan jatuh di tanah yang kering, tetapi jatuh di tanah hati kami yang subur. Sehingga kami boleh mengerti, kami boleh diajar, kami boleh diberitahu oleh Allah sendiri tentang arti daripada Natal ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami boleh mendengar firman Tuhan kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat Tuhan ini. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, dari depan mimbar ini kembali saya atas nama pribadi Gembala Sidang SDA Fajar Baru dan keluarga, dan juga mewakili majelis para pengerja dan jemaat semua, mengucapkan selamat Natal buat kita semua tahun 2022 dan selamat tahun baru, menyongsong tahun baru 2023. Amin saudara. Kita akan menyongsong tahun baru. Saudara masih menikmati berkat Natal? Amin. Puji Tuhan. Tolong lebih semangat dong. Jangan sampai cuaca di sekitar kita di luar itu mempengaruhi ibadah kita. Saudara masih mengasihi Tuhan? Amin. Saudara dicintai oleh Tuhan? Amin. Beri kemuliaan kembali untuk Tuhan. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu melihat di depan tadi yang sekarang sudah ada di kursi, Saudari Angel. Terima kasih buat kehadirannya yang membantu dalam pelayanan pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkati. Kami sangat senang dapat bantuan yang luar biasa. Demikian juga buat Pak Andi dengan setia ada bersama dengan kita yang untuk beribadah dan sekaligus melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelumnya saya mengingatkan kembali, ini bukan hari terakhir di tahun 2022. Kita bersama-sama masih ada kelanjutannya nanti tanggal 31 jam 10 malam. Kita akan bersama-sama di sini beribadah, ya, bersaksi, menyaksikan kasih Tuhan sepanjang tahun, saling memberkati satu dengan yang lain, dan juga disertai dengan perjamuan kasih. Para panitia sudah menyiapkan apa yang diperlukan untuk malam tahun baru. Siapa yang akan hadir di malam tahun baru? Anak-anak muda semangat sekali. Bagaimana yang dengan yang di belakang? Ya, coba angkat tangan, ya, supaya panitia lebih bersemangat lagi, ya. Jangan sampai kekurangan, ya, yang makanan. Saya percaya panitia lebih bijaksana, ya. Untuk tahun baru ini. Pasti saudara akan dipuaskan dengan berkat rohani dan juga berkat jasmani yang disiapkan oleh gereja yang asalnya dari saudara juga dan untuk kita semua. Puji Tuhan. Masih tema kita di dalam perayaan Natal 2022 ini yaitu Immanuel, berarti Allah bersama dengan kita. Kalau kita menyadari Tuhan ada bersama dengan kita, Ia mengasihi kita, dalam Natal ini apa yang dapat kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Kalau dalam keluarga kita mau memberikan yang terbaik, untuk gereja pun panitia memberikan yang terbaik. Ada dekor yang begitu cantik, indah, murah, meriah, tetapi cantik dan indah. Saudara, kreatif daripada anak-anak youth kita depan ini. Terima kasih buat semuanya ini, dan semuanya menjadi indah, menjadi cantik oleh karena saudara memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Puji akan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat beberapa tokoh dalam Alkitab. Persembahan yang terbaik apa yang mereka bawa di dalam Natal. Kita akan mulai dari Maria. Jadi kita akan melihat di dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-38. Markus, Lukas, ya.
Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-38. Ya, demikian firman Tuhan. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saya percaya saudara semua, hampir 90% saya percaya tahu akan cerita ini. Waktu Maria didatangi oleh seorang malaikat dan mengatakan, Maria jangan takut, kamu mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Kamu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kau harus menamai dia Yesus, karena dialah dikaruniai tahta Daud. Dia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, kerajaannya sampai selama-lamanya. Dan itu berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria. Ketika Maria ini mendengar apa yang dikatakan oleh malaikat ini, sudah ada keraguan, ada tanda tanya di hatinya. Apakah mungkin? Bukan hanya di hatinya, dia juga memberi jawab kepada malaikat. Apakah mungkin aku ini akan mengandung sedangkan aku belum bersuami? Itu kata Maria. Malaikat Tuhan katakan, ya, kamu akan mengandung, sebab Roh Kudus turun atas hidupmu, kuasa Allah menaungi engkau, dan anak yang kau kandung, yang akan kau lahirkan, akan disebut kudus, karena memang dia anak yang kudus. Nah, ketika Maria mendengar ini dengan rendah hati, Maria lalu menjawab di dalam ayat yang ke-38 dari Lukas pasal pertama mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Dari ayat ini, dari cerita ini, Bapak Ibu dan saya akan menemukan pada hari Natal ini, Maria memberikan yang terbaik bagi Yesus, yaitu dia siap. Siap apa? Siap menanggung resiko. Risiko apa yang akan ditanggung oleh Maria? Saudara, kalau sampai mengandung tanpa ada suami, itu risiko loh saudara. Mungkin akan ditinggalkan teman-teman, akan direndahkan, akan diomongin, dicipirin, bahkan diperguncingkan di belakang kita. Padahal Maria menerima panggilan yang kudus. Tuhan pinjam kandungan Maria untuk mengandung bayi Yesus. Tuhan pinjam rahim Maria untuk melahirkan Yesus. Saudara, ketika kita mendapat panggilan Tuhan, Tuhan memberikan kita panggilan secara khusus. Itu ada risikonya. Bisa jadi seperti Maria, menjadi pendeta, jadi hamba Tuhan, menjadi WL. Mungkin akan ada kata-kata seperti itu. Ada mungkin orang akan menjauhi kita karena sudah tidak sejalan lagi, sependapat lagi. Apapun resiko kita, ketika Tuhan memanggil kita, memberikan kepada kita panggilan yang khusus, jangan pernah mundur. Anggaplah itu sebuah perjalanan yang membutuhkan pergumulan, yang akan membawa kita sampai kepada janji dan berkat Tuhan. Amin saudara. Untuk menjadi orang Kristen ini juga saudara ada risiko. Apapun itu, anggap itu sebuah perjalanan yang membutuhkan pergumulan, tetapi perjalanan inilah yang membawa kita kepada berkat dan janji Tuhan. Kalau kita melihat dalam tokoh-tokoh di Alkitab saudara, kita melihat situ ada orang percaya dalam, begitu banyak orang percaya dalam Alkitab menyadari bahwa iman yang siap menanggung risiko adalah yang terbaik yang dapat mereka perbuat. Iman yang menanggung risiko. Contohnya Daniel. Kita melihat di dalam Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6. Daniel pasal yang ke-6 ayat 11, demikian firman Tuhan.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Apa yang didengar oleh Daniel, hamba Tuhan ini? Ketika Daniel mendengar perintah titah Raja Darius, bahkan larangan di dalam 30 hari ke depan, tidak ada boleh siapapun orang itu akan menyembah kepada dewa atau kepada manusia. Kalau sampai perintah ini dilanggar, maka akan ada risiko yang harus ditanggung. Ketika Daniel mendengar titah perintah larangan raja ini, sedikit pun hatinya tidak bergetar. Dia pulang ke rumahnya, dia naik ke lotengnya, dia tetap lakukan seperti apa yang dia lakukan. Dia bersujud di hadapan Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, dia memuji Tuhan. Saudara tahu apa yang dilakukan oleh Daniel ini? Ada risiko yang harus dia tanggung. Risikonya apa? Raja Darius sudah mengeluarkan larangan dan perintah. Risiko yang akan dihadapi oleh orang yang tidak mau ikut aturan raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Tahukah Daniel risiko ini? Tahu, dia sudah mendengar, namun dia siap untuk menanggung risiko itu. Dan akhirnya Daniel pun dilemparkan ke gua singa. Bagaimana perhatian Bapa di surga, bagaimana perhatian Tuhan terhadap umatnya, terhadap hambanya yang memiliki iman, yang siap menanggung risiko. Saudara, kita melihat cerita ini, Daniel sama sekali tidak diizinkan oleh Tuhan disentuh, dicakar, digigit oleh singa itu. Jangankan menelan, disentuh pun tidak diizinkan. Sehingga waktu Raja Darius keesokan harinya datang memanggil dia keluar dengan keadaan tubuh yang utuh. Ketika Daniel menunjukkan imannya yang siap menanggung risiko, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan turun dan dinyatakan, yang membuat orang akhirnya terheran-heran dan mengagumi Allah daripada Daniel. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahun 2023 sudah di ambang pintu. Ada pesan Tuhan untuk kita semua. Belajarlah daripada kehidupan Maria dan juga Daniel. Milikilah iman yang siap menanggung risiko. Engkau akan melihat kuasa Tuhan, engkau akan melihat mujizat Tuhan, engkau akan melihat janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Amin, saudara. Amin. Apapun terjadi, aku akan tetap mengiring dan mengikut Tuhan. Bagaimana dengan Sadrah, Mesah, dan Abednego? Mari kita akan melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga. Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 sampai 18. Lalu Sadrah, Mesah, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Lagi-lagi Sadrah, Mesah, dan Abednego mengalami hal yang sama seperti Daniel. Raja Nebukadnezar, Raja Babel yang sangat kaya raya ini, terkenal di mana-mana. Kekayaannya luar biasa. Satu hari membuat patung dirinya yang terbuat dari emas, memakan waktu dan biaya cukup besar, menunjukkan jati dirinya pada di mata Tuhan itu dia sangat sombong dilihat oleh Tuhan. Lalu mengeluarkan titah barang siapa. Nah, waktu patung ini sudah selesai dibuat, Raja memerintahkan semua pejabat negeri yang ada dalam pemerintahannya, semua bangsa dan bahasa yang ada di bawah pemerintahannya,
ya, mengundang untuk hadir dalam pentabisan itu, dan sekaligus apabila mereka mendengar bunyi sangkakala, kecapi, nafiri, gambus, apapun, mereka semua harus sujud menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar ini. Barang siapa yang tidak melakukan harus akan menerima risiko, akan dilemparkan ke dalam api, dapur api yang menyala-nyala. Saudara, Sadrak, Mesah, dan Abednego, hamba Tuhan yang memiliki iman, yang siap menanggung risiko. Sedikit pun saudara, sama seperti Daniel, tidak bergeming. Ketika orang-orang mulai menyembah patung itu, mereka tidak mau melakukan itu. Itu sangat bertentangan, berlawanan dengan firman Allah, dengan hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Menyembah patung dilarang, menyembah manusia pun juga dilarang. Lalu apa yang ketika orang-orang tahu, ya, Sadrak, Mesah, dan Abednego tidak melakukan itu, dilaporkan kepada raja, mereka dipanggil oleh Raja Nebukadnezar, mereka ditanya apakah mereka benar-benar tidak mau menyembah patung yang dibuat oleh raja. Lalu raja katakan, tahukah enggak kamu akibat daripada apa yang engkau lakukan ini? Risikonya apa? Siapa yang dapat melepaskan engkau daripada perapian yang menyala-nyala itu? Dengan lantang, gamblang, dan jelas, Sadrak, Mesah, dan Abednego mengatakan di hadapan Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, jika Allah yang kami sembah sanggup melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja, dari perapian yang menyala-nyala itu, maka kami akan dilepaskan. Tetapi jikalau sekalipun tidak ketahuilah ya Raja, kami tidak akan menyembah dewa yang Tuan Raja sembah, dan kami juga tidak akan menyembah patung yang raja buat." Risikonya apa? Mereka dilemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala. Saudara, cerita ini luar biasa. Kalau saudara lihat di dalam buku Daniel pasal yang ketiga ini, saudara akan menemukan ternyata orang yang memiliki iman, yang siap menanggung risiko, tubuhnya tidak mempan dengan api, nyala api yang dipanaskan 7 kali lebih panas daripada biasanya. Sama sekali tubuhnya tidak mempan. Bahkan rambutnya juga tidak hangus. Hangus pun tidak, apalagi terbakar. Bahwa baju yang dipakai tetap utuh. Membuat Raja Nebukadnezar jadi bertobat, menyarankan supaya tidak ada seorang pun di antara penduduk negeri yang akan menghina Allahnya Sadrak, Mesah, dan Abednego. Tuhan sangat menghargai iman yang siap menanggung risiko. Kembali kita diingatkan oleh Tuhan. Kadang-kadang orang ingin dihargai, tapi lupa bagaimana harus bersikap supaya dihargai oleh Tuhan. Salah satu yang kita dapat persembahkan kepada Tuhan agar hidup kita juga dihargai oleh Tuhan, milikilah iman yang siap menanggung risiko, seperti Maria, Daniel, Sadrak, Mesah, dan Abednego. Persembahan yang terbaik yang dapat Maria berikan kepada Yesus di dalam Natal. Lalu persembahan terbaik apa yang diberikan oleh Yusuf kepada Yesus dalam Natal itu? Kita akan melihat saudari dalam Matius. Kita melihat dalam Matius pasal yang Matius pasal pertama ayat 24 sampai 25. Saudara, sebelum saya meneruskan tentang Yusuf ini, coba lihat, tayangkan sayang, Markus pasal 13 ayat yang ke-13. Markus 13 ayat 13. Saya tayangkan. Ya. Tuhan Yesus pun, saudara, kalau kita melihat di sini, coba saya bacakan. "Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat." Saudara, Tuhan Yesus pun juga mengatakan kepada orang percaya kepada kita, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan akan dibenci.
siap, risikonya kita mengikut Tuhan, kita pun akan dibenci oleh orang. Tuhan sudah mengatakan, namanya kalau orang benci, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, selalu dianggap salah dan tidak benar. Itu orang benci. Apalagi bencinya sudah mengakar. Apapun gerakan tindakan kita terus dimata-matai, dicari-cari kesalahannya. Saudara, sekalipun kita, meskipun saudara, oleh karena kita beriman kepada Yesus, ada orang membenci kita. Firman Tuhan katakan, tetapi orang yang bertahan, tetaplah kita bertahan di dalam kebenaran, maka Tuhan akan membela kita, menyelamatkan kita daripada orang yang membenci kita. Amin, saudara. Tetaplah bertahan dalam kebenaran, karena Tuhan akan menyelamatkan kita dari orang yang membenci kita. Tuhan Yesus mengatakan, orang percaya harus siap menanggung risiko dibenci oleh orang lain. Apalagi orang yang tidak mengerti tentang iman, tentang Tuhan Yesus, bahwa Dia adalah Allah. Nah, kita kembali sekarang kepada Yusuf. Persembahan terbaik apa yang Yusuf persembahkan kepada Yesus dalam Natal itu? Di dalam Matius pasal yang pertama ayat 24 sampai dengan 25, saya bacakan di sini. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ketika Yusuf tahu bahwa pacarnya atau tunangannya Maria mengandung, sebagai manusia biasa wajar kalau dia kecewa, hatinya sedih, karena dia sesungguhnya sangat mencintai, mengasihi Maria. Bagaimana gak kecewa? Itu tunangan saya, kami bertunangan. Kok dia bisa hamil dari orang lain? Orang lain menghamili dia, ada rasa kecewa. Tapi karena Yusuf ini orang yang tulus mencintai Maria dengan tulus, dia tidak mau mencemarkan nama Maria. Dia sangat menjaga nama baik Maria. Diam-diam dia mempertimbangkan dia akan meninggalkan Maria, menceraikan Maria sebagai tunangan dengan diam-diam. Tidak mau nama baik daripada Maria ini tercemar. Sementara dia mempertimbangkan keputusan yang akan dia ambil, malaikat Tuhan yang sama mendatangi Maria, mendatangi juga Yusuf, mengatakan, Yusuf, jangan takut engkau gak boleh takut mengambil Maria sebagai istrimu, karena bayi yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus. Dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kamu harus menamai dia Yesus, karena dia akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Setelah Yusuf mendengar apa yang dikatakan malaikat ini, hati Yusuf berubah. Hati Yusuf sekarang bulat untuk menerima Maria sebagai istrinya. Dari sini kita melihat bahwa Yusuf mempersembahkan yang terbaik pada Yesus dalam Natal itu. Dia menjaga nama baik daripada Maria. Saudara, menjaga nama baik orang lain itu adalah persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Menjaga nama baik keluarga, menjaga nama baik diri kita sendiri, menjaga nama baik gereja, menjaga nama baik daripada Tuhan Yesus, itu adalah persembahan yang terbaik yang dapat kita persembahkan kepada Tuhan seperti Yusuf. Amin, saudara. Jaga nama baik gereja tahun 2023. Jaga nama baik Tuhan, jaga nama baik keluarga kita. Nah, saudara, Yusuf bersedia menerima Maria. Ketika kita menerima orang yang mendapat panggilan khusus daripada Tuhan, di mata Tuhan itu pun ada persembahan yang terbaik. Ketika kita mendukung
orang yang mendapat panggilan khusus daripada Tuhan, kita dukung dengan senang hati. Itu pun persembahan yang terbaik untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, di sini Tuhan sudah memberikan kita alat-alat musik. Kami dukung anak-anak muda terutama. Kiranya suatu saat nanti kalian bisa tampil di depan. Inilah bentuk dukungan kami, mempersiapkan kalian agar kalian juga dapat mempersembahkan yang terbaik untuk Allah yang kalian layani, yang memberkati kita semua. Amin, saudara. Kita sebagai orang tua mendukung karena ini baik di mata Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nama baik itu, kalau kita melihat Amsal 22 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan tentang nama baik apa di sini? Coba lihat. Amsal pasal yang ke-22 ayat yang pertama. Ya. Katakan di sini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Harta yang mahal, nama baik itu adalah harta yang mahal yang perlu kita jaga. Saudara, kalau nama kita baik, kemanapun kita melangkah bisa diterima oleh orang lain. Perusahaan juga mencari karyawan yang punya nama baik. Tapi kalau nama kita buruk, biasanya kita ditolak, ditinggalkan, bahkan mungkin tidak dilibatkan dalam sebuah komunitas. Tetapi Natal memberikan kepada kita pengharapan kepada orang-orang yang dianggap hidupnya buruk, yang dianggap namanya sudah buruk. Tapi seburuk apapun nama orang itu, seburuk apapun kehidupan orang itu, kalau mereka mau datang kepada Tuhan Yesus, Tuhan sanggup memperbaiki kehidupan mereka yang buruk menjadi baik dan juga akan menjadi berkat bagi orang lain. Amin, saudara. Ini pesan Tuhan juga untuk kita. Jangan coba-coba, saudara, ikut-ikutan dengan cara dunia. Kalau orang itu namanya sudah jelek, sudah kita tinggalkan, gak usah dilibatkan. Dukung agar datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hidup seseorang. Hanya Tuhan yang dapat mengubah nama baik seseorang. Amin, saudara. Kalau dunia mencap, kalau udah nama orang itu sifatnya buruk, akan tetap buruk. Tidak. Ingat, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Nah, saudara, kita akan kembali kepada tokoh Alkitab. Maria mempersembahkan apa, saudara? Yang terbaik yang dipersembahkan, siap menanggung risiko. Yusuf menjaga nama baik. Lalu bagaimana dengan orang Majus? Mari kita melihat, saudara, di dalam Lukas. Di dalam Lukas pasal yang Matius pasal pertama ayat 1 dan 2. Matius pasal pertama ayat 1 dan 2. Matius pasal yang kedua ayat 1 dan 2. Di situ dikatakan, lalu kita akan sambung dengan ayat yang ke-11. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ayat yang ke-11. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambil ayat yang ke-11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Saudara, kalau kita melihat ayat ini, maka saudara dan saya menemukan bahwa orang Majus ini pun, orang-orang Majus ini juga mempersembahkan yang terbaik pada Yesus di dalam Natal. Ada 3 harta yang kita lihat yang dimiliki oleh orang Majus ini.
Orang Majus ini ahli dalam perbintangan, memiliki pengetahuan yang luar biasa, memiliki talenta. Dari sini kita melihat, saudara, inilah harta yang dipersembahkan oleh orang Majus kepada Yesus. Melalui keahliannya ini, dia tahu bahwa raja orang Yahudi sudah lahir. Mereka mencari melalui bintang, dia bertuntunan bintang, mereka menemukan di mana Yesus berada. Ketika mereka bertemu dengan Yesus dan Maria di Bethlehem Yehuda, harta mereka ditunjukkan di dalam ayat tadi. Yang pertama, di sini kita melihat, saudara, harta yang kedua yang dimiliki oleh orang Majus, yaitu mereka memiliki emas, mereka memiliki mur, mereka memiliki kemenyan, dipersembahkan kepada Yesus. Harta yang ketiga, yaitu ketika orang Majus bertemu Yesus, mereka sujud menyembah Yesus. Di sini kita melihat harta yang ketiga yang dimiliki oleh orang Majus, yaitu hati yang menyembah. Saya melihat dengan jelas dari mata kepala saya sendiri, jemaat Fajar Baru memiliki harta. Saudara juga sudah membawa persembahan saudara kepada Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan ucapan syukur. Kiranya di tahun 2023 nanti ini akan kita tingkatkan lagi. Karena kita ada rencana untuk membeli gedung di mana kita beribadah sekarang ini. Saudara punya harta itu, saudara sudah persembahkan kepada Tuhan. Saudara punya talenta, saudara sudah persembahkan kepada Tuhan melalui pelayanan saudara. Tetapi bagaimana dengan hati yang menyembah? Ini pun harta yang tidak ternilai harganya yang kita miliki. Hati inilah yang Tuhan mau untuk kita persembahkan kepada Yesus, yaitu hati yang menyembah. Bukan hanya duduk diam di gereja, hatimu di mana-mana, tapi hati yang menyembah. Baik di gereja maupun di rumah, ada waktu-waktu, ada jam-jam tertentu di mana kita fokus untuk menyembah Tuhan. Lalu yang terakhir, persembahan terbaik apa yang dipersembahkan oleh para gembala? Mari kita melihat di dalam Lukas yang terakhir, saudara. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-15. Lukas pasal 2 ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Nah, saudara, waktu gembala-gembala ini menggembalakan kambing mereka di padang, malaikat hadir di tengah-tengah mereka di malam itu. Malaikat Tuhan mengatakan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menemui bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Setelah itu malaikat surga ini kembali ke surga, dan para gembala satu dengan yang lain mengatakan, mari kita pergi ke Bethlehem Yehuda. Seperti kata malaikat itu, kita akan lihat apa yang dikatakan oleh malaikat itu benar. Mereka ingin mencari bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Mereka ingin mencari bayi yang sedang dibaringkan dalam palungan. Kenapa mereka ingin ke Bethlehem? Kenapa mereka mau melihat bayi itu? Karena menurut malaikat itulah sang juru selamat yang baru lahir. Mereka memiliki ketaatan yang luar biasa. Mereka datang, mereka menemukan seperti apa yang dikatakan oleh malaikat itu. Mereka berjumpa dengan sang juru selamat, bayi Yesus yang lahir, yang dibaringkan di palungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, persembahan yang terbaik yang dipersembahkan oleh para gembala, yaitu hati yang taat. Hati yang taat. Apa kata firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Samuel 15 ayat 22? Maaf, tadi saya yang terakhir masih ada satu ini, saudara. Sabar ya. 1
1 Samuel 15 ayat 22. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-22. Ya, kita baca bersama-sama, saudara bisa melihat? Ya. 1, 2, 3. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Kita menangkap kebenaran firman Tuhan dari ayat ini. Ketaatan itu lebih berharga. Ketaatan kita melakukan perintah Tuhan lebih berharga, lebih baik daripada segala korban yang lainnya. Saudara, kiranya ini juga akan menjadi persembahan kita yang terbaik untuk Yesus. Bukan hanya dalam perayaan Natal ini kita katakan ya, kita akan buktikan di tahun 2023 ketaatan kita di dalam melakukan perintah Allah. Tetap menjaga nama baik gereja, nama baik Tuhan, dan juga nama baik sama kita. Dan siap menanggung risiko. Milikilah iman yang siap menanggung risiko. Inilah pesan Natal untuk kita semua di tahun 2022 ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian betapa hati.
suasana hening sejenak. Renungkan baik-baik firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus menerjemahkan lebih jelas lagi di hati saudara. Sudah begitu banyak kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang tahun ini yang Tuhan berikan kepada kita. Di akhir tahun ini Tuhan menginginkan saudara bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Untuk kita menjalani 2023 yang akan datang. Kita tidak akan mungkin dapat melakukan tanpa urapan daripada Tuhan. Kita mohon minta urapan daripada Allah, supaya firman Tuhan yang Tuhan sampaikan di dalam perayaan Natal dan tanggal 25 Desember ini dapat kita lakukan, jalani bersama-sama, mempersembahkan iman yang siap menanggung resiko, mempersembahkan sesuatu yang baik, menjaga nama baik sesama dan juga gereja, keluarga, dan khususnya nama Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dipermalukan oleh karena kesalahan tingkah kita yang berlawanan daripada firman Allah. Hanya dengan urapan Tuhan kita dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, hati yang menyembah Yesus. Hanya dalam urapan Tuhan kita dapat mempersembahkan yang terbaik, ketaatan kita untuk melakukan firman Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi saudara yang merindu mempersembahkan yang terbaik bagi Allah Yesus Kristus, angkatlah tangan saudara di hadapan Tuhan. Tuhan akan menolong, memampukan saudara, untuk saudara dan saya mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus di tahun 2023 yang akan kita sambut bersama-sama. Bagi saudara yang rindu memberikan yang terbaik bagi Allah yang sudah menyelamatkan engkau, yang sudah menuntun engkau dengan luar biasa sepanjang tahun ini, yang akan memberkati engkau di tahun 2023. Angkatlah tanganmu lebih tinggi lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, inilah jawaban mereka di hadapan-Mu, bahwa mereka siap akan dimampukan oleh Roh Kudus mempersembahkan yang terbaik untuk nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Tolong mereka ya Tuhan. Bantu mereka ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya benar-benar tahun 2023 ini merupakan tahun mujizat bagi kami, karena kami dapat mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Mujizat di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja dan dalam pelayanan kami. Tidak ada api yang dapat menghanguskan kami. Panah api beracun daripada si jahat tidak akan mempan menyerang kehidupan kami. Karena Engkau melihat, karena Engkau mendukung, menopang kami. Kau melihat dalam hidup kami ada persembahan yang terbaik yang kami berikan kepada Engkau yang menyukakan hati Tuhan. Dan terlindung, terjagalah kami oleh karena urapan daripada Tuhan. Dan jemaat Fajar Baru kami mengimani tahun 2023 akan tetap diberkati oleh Tuhan. Dan kuasa Tuhan menjaga, melindungi kami. Kuasa yang maha tinggi hadir di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada terobosan baru yang Kau lakukan dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami, dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah Tuhan doa permohonan kami, agar kami dapat melakukan seperti apa yang Kau inginkan, mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, seperti Maria, Yusuf, seperti orang Majus dan juga gembala. Di dalam Natal mereka mempersembahkan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengaraskan doa ini. Bersama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri ibadah pada siang hari
Rasanya kami ingin selalu ada dalam hadirat Tuhan, menikmati baik-Mu, menikmati kekudusan-Mu, menikmati hadirat Tuhan. Karena segala sesuatu ada waktu dan ada batasnya. Sebentar lagi umat-Mu akan kembali ke rumah masing-masing. Bahkan mungkin ada yang akan berpergian memenuhi undangan Natal, atau akan ada menjumpai keluarga, ada kunjungan-kunjungan dalam perayaan Natal ini. Kami berdoa apapun yang kami akan lakukan sepanjang hari ini Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami, dan damai sejahtera Natal itu tetap melekat di hati kami. Kesehatan, kekuatan daripada Tuhan menemani perjalanan hidup kami. Bukan saja hari ini, sepanjang hidup kami Tuhan menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah yang besar. Terima kasih Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Kau sudah bertahta di hati kami. Lengkaplah hidup kami Tuhan, karena Engkau melengkapi kami dengan kuasa, dengan damai, dengan kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang sudah dibawa oleh umat. Terima kasih buat pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa. YL, singer, pemain musik, Asher, multimedia. Terima kasih bagi anak-anak Tuhan yang sudah terlibat dalam konsumsi, yang sudah menyiapkan snack pada saat ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau membuat kami mengerti, Engkau membuat kami bersehati, Engkau membuat kami bersatu. Bagaimana kami dapat melayani dengan baik dan benar di mata Tuhan, saling menopang, saling menjunjung, saling menghargai satu dengan yang lain. Terima kasih juga Tuhan buat berkat Tuhan di penghujung tahun ini. Kami mensyukuri Tuhan, begitu indah dan manis Tuhan menyertai kami. Sekalipun perjalanan kami kadang-kadang tersandung, kadang-kadang terpleset, tapi Tuhan sudah mengangkat kami, membawa kami tetap berdiri sampai saat ini. Kami yakin nanti dalam acara tanggal 31 juga Tuhan, panitia Natal, Tuhan akan memberkati, sehingga apa yang menjadi acara-acara kami di penghujung tahun ini, benar-benar kami boleh menikmati berkat Tuhan. Berikan cuaca yang baik, berikan hati yang baik, berikan keinginan yang baik dan benar di mata Tuhan. Kiranya kami semakin disatukan satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saat ini ada keluarga Bapak Sarmen bersama dengan kami. Tuhan tolong berkati mereka. Siapapun kami yang hadir saat ini Tuhan, mungkin untuk pertama kali Tuhan memberkati kami. Kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu ada bagi gereja Fajar Baru. Siapapun yang hadir di depan ini diberkati oleh Tuhan. Karena di sini ada Allah, di sini ada anak-anak Tuhan, di sini ada hamba-hamba Tuhan. Di sini ada pujian penyembahan untuk Tuhan. Di sini ada kuasa Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dengan segala kerendahan hati kita bersama di penghujung tahun ini, di akhir minggu di bulan ini, di akhir daripada tahun ini di bulan Desember ini, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Sekiranya engkau mendengar perintah-perintahku, maka kebahagiaanmu akan seperti gelombang-gelombang yang tidak pernah berhenti. Sukacitamu, damai sejahteramu akan seperti sungai mengalir. Di dalam hatimu kebahagiaan sukacita daripada Tuhan menetap di sana, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. GSDA Fajar Baru diberkati oleh Tuhan. Haleluya.
Selamat Natal dan Tahun Baru 2023. Tuhan Yesus memberkati.